Om Darius. Jadi kali ini mobil Dua yang udah kita garap, ya kan? Jadi kemarin itu E-Class yang apa? E320. E320. Masterpiece, ya. Nah kalau konsep yang itu kemarin kita bikinnya lebih ke audionya ekstrim untuk sound quality, full bagasi, bikin three-way, bobok pintu. Tapi kali ini mobilnya ini kan bisa dibilang langka nih. Jadi interior juga restorasinya clean, bersih. Audionya juga kita bikinnya simple. Beda ya yang Beda. kemarin ya? Jadi ini kita pakai semua speaker ditaruh di tempat asli. Nah, jadi bedanya itu. kalau ada tempat-tempat tersembunyi untuk aslinya udah ada. Aslinya udah ada 4 speaker depan dan belakang. Kita taruh Venom Vertigo di depan 4 inch. Jadi dia udah ada mid range sama tweeter koaksial. Kita di belakang kita pakai Diablo 6 inch. Jadi itu udah set kan 4. Cuman mobil ini tuh uniknya dia nggak ada mid bass di speaker yang 6 inch. Yang di pintu nggak ada. Jadi kita tambahin subwoofer 6 inch Venom, taruh di bawah dashboard. Tapi ada tweeter tetap ya? Itu yang di atas. Di atas. Jadi tweeter. di bawah kan pasti suara mid bassnya kurang tuh. Kita tambahin lagi. Tambahin dari bawah. Di bawah. Diumpetin di ya? bawah ini. Jok. Di bawah dashboard penumpang. Oke. Sebelah kiri berarti. Sebelah kiri. Jadi biar suara mid bassnya tuh jauh lebih bagus. Kalau nggak speaker 4 in, mungkin mobil zaman dulu kali ya, tahun 90-an mereka nggak mikirin itu. Nggak mikirin buat surroundnya kan? Rata-rata mungkin 4 in dari dulu, berbagai jenis mobil ya. Jadi kita ngakalinnya gitu biar daripada kita bobok. Soalnya ini mobil udah langka, sayang kalau kita. Sayang di obrak-abrik. Soalnya kalau mobil yang sebelumnya yang pertama diaktifin depan semua depan three-way, iya. Belakang non-aktif. Itu kan karena kita ngomongnya sound quality staging. Kalau ini yang kita buat daily use gitu, mau denger depan, yang duduk belakang juga bisa dapat. Kita juga bisa dapat full surround dari belakangnya. Prosesornya sama kayak kemarin, pakai Pandora 4.6. Tapi yang ini paling baru MK3 dan udah HD. HD itu apa? HD itu udah Bluetooth-nya udah high res. Jadi kalau kita pakai HP suaranya jauh lebih jernih. Kalau pakai HP, Bluetooth-nya lebih jernih berarti? Iya, daripada yang sebelumnya. Oke. Jadi ini udah aptX. Teman-teman pasti tahu deh. Pokoknya Iko kalau mau dengerin lagu nggak usah pakai CD juga bisa. Tetap tape lamanya ada tuh. Head unitnya ya? Head unitnya tetap yang dulunya, tapi suaranya bisa langsung ke Pandora, jadi lebih cakep. Buat radio segala macam tetap radio gitu bisa. Jadi kali ini simple. Bagasinya kemarin juga udah hancur ya? Iya. Bagasi semua direstorasi habis semua. Simple. Simple, nggak begitu banyak perubahan dan nggak harus di build up kayak yang kemarin subwoofer. Sebelumnya ya subwoofer. Ada ampli subwoofer yang lagi gitu. Ini sekarang kelihatannya aslinya, cuma sama dia banyak lagi diakal-akalin sama ada Philip juga sama timnya dia diumpet-umpetin, tapi kualitas malah lebih keren lagi. Jadi subwoofernya kita taruh di ban serep pakai Inferno, itu subwoofer di ban kita serep paling tinggi. Subwoofer ban serep tapi kasta tertinggi. Jadi waktu itu kita ada satu bangun VW ikut kontes juara 1, itu pakai subwoofernya nggak pakai box, jadi pakai yang itu. Pakai itu bisa juara 1. Wah. Jadi suara pun tetap aman ya? Tetap bagus gitu. Terus setelah itu apalagi ya? Kita bikinin Iko UAI. UAI Team. Yoi. Kita Jadi bikinin UAI Team. Lebih nama tim tetap ditonjolin dari mobil pertama sama mobil kedua tetap di custom sama Om Darius. Jadi kita buka bagasi, nongol tuh UAI Team tetap ada. Itu udah signaturnya tuh. Mobil ini pasti ada UAI Team-nya. Nah, habis itu kita lihat kan kemarin pas datang catnya, mungkin kemarin bangunnya kan lumayan lama, jadi catnya udah agak pudar, bukan agak pudar sih kayak. Mungkin kan di bengkel kena baret, jadi kusam. Nah, betul. Ini kita bisa lihat catnya udah kinclong lagi, ya kan. Terus ini di coating lagi ya? Ya, semua kita coating, pelek kita bersihin. Kaca film juga kemarin udah rusak nih. Ya kan? Kaca film tuh masih aslinya. Nah, kaca film ini kita udah ganti pakai Cool & Light Titan X seri tertinggi, jadi nggak terlalu clear, jadi tetap ada kesan Eropa, hijau-hijau biru gitu, ya kan? Nggak panas lagi ya? Ini tahan panasnya 95 derajat dan pastinya 95 derajat, 95% heat rejection, UV-nya 99. Jadi kalau misalkan kayak
orang. Walaupun terang kayak gini cuma berapa? 40% ya? Ini 30 kita. 30%? Iya. Mungkin agak unik. Di Indonesia mungkin 40. Kan ada kan 20, 40, 60 iya. Kan? Kalau kita range-nya banyak. Jadi dari 10 sampai 80 ada. Oh gitu. Cuma kita pilih-pilih untuk masukin ke market Indonesia. Gitu. Jadi, wah, ini kalau nggak mau pakai sunblock dalam mobil juga aman. Aman ya? Kalau kita sunblock, jadi nggak perlu belang sob, nggak perlu khawatir buat belang di kulit. Udah habis itu, udah lihat kan semua udah kilat. Ini, gue kaget sih pas banyak kemarin WhatsApp-WhatsAppan sama Darius, dia semuanya masih dirahasiain, masih dikit-dikit banget. Sekarang aslinya gue lihat langsung, gue nggak kenalin mobil gue sendiri sekarang. Keren banget ini. Udah. Boleh ceritain dikit dong. Ini bangunnya udah berapa lama? Ini curhat gua. Ini bangunnya pas satu umuran sama anak gua yang kedua, 3 tahun. Anak gua yang kedua umurnya 3 tahun juga. Jadi pas ada proyek namanya film series sih di Netflix, Who Assassin. Pas syuting ini masuk bengkel, restorasi semua total. Ini CE 5.000, bukan CE 3.000 lagi jadinya. Semua masalah interior semua gue custom dengan sesuai sama kebutuhan dari saya, jadi nggak ada yang berubah, bukannya di aneh-anehin, sesuai sama Mercy CE kelas dulu gitu loh. CE 500 CE 500 sekarang. AMG, semua AMG, kap motor AMG, grill AMG, sampai semua body segala macam udah dibikin sesuai dengan CC. Kemarin juga sempat pindahin dari Venom ke Cool and Light. Pas gue setir, gila sih tenaganya. Terus suaranya galak ya? Suaranya galak, terus apalagi ntar suaranya masih next project knalpot ya? Masih ini ya, memang knalpotnya masih standar, bisa bilang ini masih standar bro. Nanti udah kita ada kerjasama sama knalpot juga. Nanti mungkin di tengah-tengah ada di X-Pipe jadi dia lebih padat, gasnya lebih dapat, dan tenaga pasti otomatis berpengaruh sama knalpot. Ini berarti V8 ya? Ini V8 ya? V8 ya? V8 kalau dikasih X-Pipe tuh suaranya waduh, udah padat, dapat gasnya, akselerasinya udah dapat. Semua matic-nya, gearbox matic semua AMG, jadi buat mau teriakan segala macam ini dapat aja sih. Walaupun kita tadi pas gue pindahin kayak giginya kan D321 nggak ada triptonic, tapi nggak usah mikirin. Nggak, langsung aja di main shift down sama kick down udah. Ini kayak kalau American muscle, ini Germany muscle. Oh, ini Germany muscle, ya betul. Sama itu, walaupun matic-nya 4, ini mungkin 4 ya? 6. Sorry, 5. Kalau kayak mobil kayak Vin Diesel kan 4 atau 3, tapi cuma dia tetap dia muscle kan dapat. Dia tambah-tambahan downpipe segala macam dari mesin sama knalpot itu ada tambahan lagi. Kalau ini gue nggak mau rubah banyak buat masalah mesin sama knalpot. Paling knalpot dari manifold ujung sampai belakang itu emang otomatis total diganti. Jadi ngomong-ngomong tadi dikit, Who Assassin kemarin habis syuting lagi? Habis syuting selesai, dibikin filmnya, bisa dibilang spin off dari series kemarin. Ada hubungannya. Terus insya Allah sih 17 Februari. 17 Februari, teman-teman, Fenomania. Launching, bro. Fenomania. Jadi itu berarti spin-off itu lanjutan atau ada cerita di baliknya gitu? Cerita di baliknya. Jadi ada beberapa pemain memang nggak join di filmnya. Jadi dibikin ceritanya itu ada dikurangin pemainnya. Pokoknya spin-off dari beberapa cerita dari episode 1 sampai 10 sih. Jadi nggak keseluruhan tuh sama itu pemainnya. Nah, berarti satu lagi ada apa nih? Nanti akhir tahun sih kayaknya sih, yang kemarin habis syuting selesai syuting The Expendables 4. Mudah-mudahan sih akhir tahun launching. Itu pun paling cepatnya. Paling cepat. Itu berarti kalau nggak salah sama Jason Statham ya? Sama Jason Statham, ada Sly juga, ada Dolph Lundgren, ada Andy Garcia, ada Megan Fox, ada beberapa banyak Randy Couture. Boleh tahu nggak sih di sono Iko jadi apa nih? Gue main villainnya, jadi lead dari dari penyanyi utamanya, namanya juga nama karakternya ada lah gitu. Nggak boleh tahu itu. Ada nama lah gitu, dan banyak pengalaman juga. Kerjasama sama bisa bilang artis senior ya. Iya. Yang biasa kita lihat di bioskop dari zaman gue baru gede gitu kan. Gue ikut film mereka semua yang gue nonton, ternyata kerja bareng sama kali ini kerja bareng senior bro gitu. Dan alhamdulillah makanya mereka walaupun
mereka punya nama lumayan besar, pas kita kerja bareng satu set segala macam, kita sama rata bro. Itu yang gue respect, dan di luar ekspektasi, nama besar, pengalaman banyak, ternyata pas kita kerja bareng mereka malah kekeluargaan yang itu yang paling penting. Gokil. Jadi teman-teman harus nungguin film. Harus Jadi dua film nih paling dekat nih. 2 film 1 tahun ini yang launching. Terus apa namanya? Di sono kemarin lama juga ya syuting untuk Expendables? The Expendables 2 bulan di Bulgaria sama Yunani gitu. Oh, 2 bulan. Oh, kemarin 2 bulan. 2 tempat, 2 bulan ya. Berarti untuk satu film itu 2 bulan lumayan cepet ya? Satu film itu kebetulan buat karakter gue doang. Sebelumnya sih memang mereka udah syuting. Kurang lebih 4 bulanan lah mereka udah syuting itu. Oh, lumayan ya kalau gitu ya. Lumayan banget. Terus terakhir sebelum penutupan, kayaknya dari teman-teman Venom Indonesia, tadi kan kita ada ngepost nih, Iko mau datang. Oh gitu? Mau tanya-tanya pertanyaan. Dikit-dikit boleh ya? Boleh dong, boleh. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih. Kita dikit-dikit aja ya. Pasang apa aja, Om, di Venom? Nah, tadi udah dibahas. Tuh pasang tuh, semua audio, semua diganti total, sama subwoofer segala macam ya. Yoi. Dari ya. Nah, ini ada juga nih yang unik. Pakai produk Venom. Kenapa akhirnya memutuskan mau pakai Venom? Bukan di luar kita kerjasama nih. Oke. Gue pernah pas pertama coba kenalan sama Darius, dikenalan sama temen gue namanya Rangga sama si Guntur. Coba nggak usah ke mobil deh. Ada apa speaker ya? Oh iya, waktu itu speaker. Speaker kecil. Di kantor pasti. Di kantor yang sedang. Iya, yang sedang bro. Itu ternyata pas gue lumayan penyuka musik gitu loh. Dan kalau misalkan ada apa, kalau musik jangankan speaker di mobil gitu kan. Kalau kurang dikit, gue pengen matiin bro. Sakit kuping gitu kan. Jadi yang gue denger tuh detail, nggak akustik, nggak bassnya, dan gue suka emang yang agak sedikit akselerasinya itu lumayan kayak cepet gitu kan. Itu yang gue dengerin banget, kayak semuanya itu dapet dari akustiknya, gitarnya, twitternya, kok di speaker itu aja dapet. Gue pengen coba, masih pas di mobil tuh gimana, ternyata setting segala macem itu bro. Kayak misalkan ada temen gue, dia suka punya studio, dia suka mixing. Dibilang gini, pas dia naik mobil yang pertama, kok boleh nggak gue coba musik, gue bisa mixing di sini, dibilang gitu. Nah, bukan di studio lagi bro, yang punya alat harus banyak, kompleks. Ini di mobil gue bisa gak mixing sampai segitunya bro. Soalnya kan semua dari itu aja cuma di depan doang ya. Iya. Nggak di belakang segala macam ya, kan? Enggak kan? Ya, karena itu settingnya di depan semua. Di depan doang gitu kan. Itu bisa mixing. Soalnya dari semua alat musik yang ada di musik itu semuanya kedengaran di kompleks. Jadi nggak ketutup sama vokal, bass, akustik, semua tuh terbagi gitu loh bro. Sama nih, terus yang terakhir katanya mobil sama keseharian Bang Iko tuh gimana sih, ceritain dikit. Jadi mobil kan keseharian nih, main film nasional, internasional, kenapa, gimana ya experience tentang mobil ini sama mobil kita ngomong keseluruhan nih, ada mobil, ada audio, bisa jelasin sedikit aja iya, katanya. paham. Soalnya menurut gua mobil tuh kayak apa ya, ini kayak rumah kedua sih ya. Soalnya kalau buat istirahat, lu pulang kerja, pulang main, ataupun pulang olahraga, main bola segala macem, pulang ke rumah, dar. Mobil bro, istilahnya lu jalan kemana-mana dianterin sama mobil kan? Iya betul. Dianterin sama mobil, dan tergantung lu kalau suka disetirin sama nyupir sendiri. Gue sukanya nyetir sendiri, kan gue ngerasain gimana feel-nya sama mobil itu, makanya gue jadi istilahnya bisa dibilang tuh sebadan. Gitu, apalagi kalau mobil perjalanan Jakarta bro, kalau nggak macet bohong gitu kan. Iya. Gimana caranya lu tuh cinta, suka, jatuh cinta sama kendaraan lo, pas lo maaf bisa dibilang macet seberapa jam lo di jalanan, tapi kalau lo nyaman di dalam mobil antara dua, musik sama AC. Iya, betul. Kalau nggak ada dua-dua segala macam nggak komplit bro. Mobil enak, nyaman, AC dingin, ditemenin sama alunan musik yang lo suka banget, genre lo gitu loh. Nah kalau misalkan genre lo suka, musik enak, speaker kayak manjain kuping lo, itu kan bisa dibilang adrenalin lo kebawa, iya kan? Emosi lo kebawa. Lo dengan musik apa? Tergantung sama mood lo. Betul. Masing-masing setiap hari mood lo akan berbeda. Kalau lo monoton, dalam arti hidup lo monoton, setiap harinya lo dengerin musik itu aja, nggak ada perubahan, nggak berwarna. Tapi kalau misalkan udah misalkan mood lo apalagi seneng, lo dengerin musik ini, terbawa disupport sama
alunan musik enak sama speaker dan bawaannya enak gitu bro. Betul. Itu pasti otomatis pengaruh sama kualitas musik, sama kualitas sound system di dalam mobil gitu. Sama misalkan kalau kena macet atau apa pasti kita jauh, walaupun capek tapi setidaknya ada penghibur yang membuat kita lebih nyaman. Hilang capek bro. Apalagi mobil enak, lo suka mobil, otomotif, dan di semacam apa lo tuh enjoy dalam mobil. Pasti kadang-kadang Iko juga sering udah nyampe rumah dengerin musik ya mungkin 5 menit 10 menit dulu di sebelum mobil. Sebelum turun ya. Gue sebelum turun makanya sebelum sampai mobil tar dulu bro. Kalau misalkan mobil suara musik enak, musiknya kita suka, sampai rumah nggak mungkin lo matiin langsung musik kan. Itu hilang top moodnya. Tunggu habis baru lo mati musik. Oke, itu mobil kedua Iko yang bro, kita garap. Venom please, makasih banyak. Makasih banget Prestige buat segala macam, buat semuanya, buat mobil gua yang biasanya standar dibikin nggak di luar ekspektasi sama Venom bro. Darius, Om Abai, Ivan, makasih banget. Thank you. Oke. Bye-bye. Bye.